Pagi guys, pagi ini kita akan coba perbaiki dinamo starter mobil Panther yang rusak. Jadi setiap kali di starter dia bunyi cetak gitu aja, nggak mau start sama sekali. Ini udah saya bongkar, nanti kita coba lihat apanya yang rusak. Pertama-tama kita bongkar dulu, terus kita lihat kerusakan apa aja nanti yang ada di dalamnya. Kalau ada yang perlu kita ganti part-partnya atau yang perlu dibersihkan, nanti kita lihat lagi. Kemudian itu nanti kalau ada baut-baut yang susah untuk dibuka, sebaiknya sih pakai obeng impact ya, supaya tidak merusak bautnya, jadi nggak menyebabkan masalah lain lagi. Begitu. Ini yang dibuka bagian rumah switch starternya. Kemudian setelah kita bongkar menyeluruh, nanti kita bersihkan lagi dengan bensin supaya part-partnya bersih dan kita lebih gampang mengakses dan melihat kerusakannya apa aja. Ini kita buka bagian gigi rasio rumah bendiknya. Nanti kita akan bersihkan, terus kita grease ulang lagi supaya lancar putarannya. Hati-hati pada saat membuka rumah casingnya itu, karena di dalamnya ada bearing dan ya, gigi-gigi kecil yang takutnya kalau terjatuh nanti hilang dan susah dicari. Jadi sebaiknya berhati-hati dalam membukanya. Jadi sebenarnya prinsip kerja dinamo starter ini sangat sederhana. Pada saat dia mendapatkan sinyal arus 12 volt, maka dia akan mengeluarkan elektromagnet yang akan menarik piston ke bawah sehingga kepala bendix akan maju ke depan dan ring tembaga pada pistonnya akan bersentuhan dengan kedua terminal switch yang akan mengalirkan arus yang lebih besar untuk menghidupkan dinamo starter. Jadi salah satu dari kedua terminal tersebut selalu ada arus 12 voltnya. Fungsi pistonnya hanya sebagai penyambung arus apabila mendapat perintah start. Setelah semua bersih, bisa kita lihat terminal tembaganya di solenoidnya dan ring tembaga di piston cukup dalam termakan. Nanti kita ganti. Karbon brusnya juga sudah habis. Sedangkan angker dinamonya masih cukup baik, hanya perlu dibersihkan dan diamplas saja. Kita akan berikan grease ulang pada gigi rasio dan bendix yang sudah kita bersihkan. Ini saya menggunakan grease yang mengandung molybdenum disulfide. Grease ini mampu untuk menghandle extreme pressure dan harganya nggak terlalu mahal. Teman-teman bisa cari di marketplace atau online shop terpercaya. Penggunaannya tidak perlu terlalu banyak, cukup secukupnya saja. Oleskan secara menyeluruh dan merata pada bagian-bagian bearing dan gigi-giginya. Dan pada bagian bearing jangan lupa masukin sebisa mungkin grease-nya ke dalam bearing dan diputar-putar bearingnya supaya grease-nya merata masuk ke dalam bearing.
Dan yang harus diingat, jangan sampai lupa untuk memasukkan mimisnya ke dalam rumah bendiknya. Kemudian pada bagian pinggir-pinggir casingnya saya bersihkan dengan tisu supaya grease-nya tidak belepotan di bagian-bagian casingnya. Terus karena mejanya itu terbuat dari besi sedangkan casingnya terbuat dari aluminium, jadi saya harus mengganjel dengan kertas kardus bekas supaya pas waktu kena impact tidak merusak casingnya. Untuk mengeluarkan karbon brushnya dari holder brushnya, kita harus menarik per penahannya ke atas. Bisa pakai obeng kecil, baru kemudian bisa kita keluarkan, kita dorong karbon brushnya keluar. Ini adalah perbandingan karbon brush lama dengan karbon brush baru. Terlihat cukup banyak termakan dan memang harus diganti. Untuk melepas karbon brush lama, harus kita potong di pangkal karbon brush lamanya dengan tang potong. Dan setelah itu dengan memakai mini grinder, saya menghaluskan bagian potongan tersebut
agar timah solder lebih gampang lengket nantinya. Bisa juga dengan memakai kertas pasir, tergantung apa yang tersedia. Saya menggunakan solder 100 watt. Tujuannya supaya timah gampang leleh karena serat tembaga pada karbon brush lumayan tebal. Jadi dengan menggunakan solder dengan daya watt yang tinggi akan sangat membantu hasil soldernya. Jangan lupa juga gunakan solder flux supaya timah lebih gampang lengket dan meresap. Tapi ini hasil penyolderannya bisa dilihat cukup kuat. Jadi semoga aman-aman aja. Setelah dibersihkan dengan kertas pasir, kita gunakan sesuatu yang agak runcing supaya bisa masuk ke dalam parit-parit di anchornya itu untuk membersihkan kerak-kerak dari debu karbon lama supaya bersih, jadi tidak terjadi short circuit. Ya, ini kita akan mulai penggantian terminal switch di solenoidnya. Seperti yang bisa kita lihat, ini perbandingan antara terminal yang baru dengan yang lama. Yang lama terlihat cukup dalam termakan. Jadi memang sudah layak untuk diganti. Tampak setelah penggantian terminal switch yang baru. Lalu
Untuk bagian dari gigi suri dinamo juga kita berikan grease secukupnya aja, tidak perlu terlalu banyak. Perhatikan baik-baik pada bagian pemasangan statornya, ada nok yang harus dipaskan ke rumahnya supaya bisa masuk rapat. Di sini saya mencoba memasang holder carbon brushnya ke anchor dinamonya. Caranya dengan tekan dan tahan carbon brushnya dengan jari supaya masuk ke dalam dan tidak menghalangi pada saat pemasangan ke anchor dinamonya. Kemudian memasang kembali carbon brush pada stator dinamo ke carbon brush holdernya. Tinggal mengungkit dan tahan per dari carbon brush holdernya agar kita bisa memasukkan carbon brush dari stator dinamonya. Oh ya, dan jangan lupa untuk mengganti o-ring dari stator dinamonya. O-ring ini berfungsi untuk menahan kotoran dan air agar tidak masuk ke dalam bodi dinamo. Fungsinya sangat penting dan tidak ada salahnya untuk diganti karena biasanya juga karetnya sudah getas termakan umur. Mumpung dinamonya lagi diturunin dan lagi pula harganya sangat murah, cuma Rp2.000. O-ringnya ada dua, terletak di bagian atas dan bagian bawah stator dinamonya. Jadi pastikan untuk diganti. Ini pemasangan rumah anchor. Jangan lupa memberikan sedikit grease di bagian rumah bearingnya. Ini juga plunger switchnya kita ganti baru karena yang lama ring tembaganya sudah termakan lebih dari setengahnya, jadi udah layak diganti juga. Pemasangan kabel positif dinamo ke terminal solenoid switchnya, jangan lupa kuncian murnya harus cukup kuat, jangan sampai longgar, karena itu nanti akan dilewati arus yang cukup besar. Kalau sampai longgar nanti tidak kuat start dinamonya karena kurang arus. Ya, ini udah dirakit sepenuhnya dinamonya, tinggal kita coba dulu di bawah bisa berfungsi dengan baik apa tidak dinamonya sebelum kita lakukan pemasangan ke mobil. Sekarang kita akan simulasikan dulu cara kerja dinamo starternya. Kabel kecil itu nyambung ke switch sinyal di solenoid.
Sedangkan kabel jumper positif terhubung ke terminal solenoid switch dan terminal positif aki. Kabel jumper negatif terhubung ke bodi dinamo dan terminal negatif aki. Sekarang mari kita amati cara kerjanya. Pada saat solenoid mendapat arus 12 volt dari kabel kecil tadi, biasanya terjadi pada saat kunci kontak on dan melakukan start. Maka solenoid akan mengeluarkan medan elektromagnet yang akan menarik plunyer, sehingga ring tembaga pada plunyer tersebut akan bersentuhan dengan kedua terminal di solenoidnya, yang mengalirkan arus DC langsung dari aki untuk memutar dinamo starter. Pada saat yang bersamaan juga, plunyer yang tertarik turun tadi akan mendorong bending starter, sehingga ujung bending akan keluar dan terhubung dengan flywheel. Dan flywheelnya pun akhirnya terputar oleh dinamo starter. Demikian, semoga video ini bisa membantu teman-teman yang ingin melakukan overhaul dinamo starternya sendiri.